Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita masih pada tarbiyah Islamiyah dan kita masuk sekarang pada al-mabadi atau pondasi-pondasi atau dasar-dasar dari tarbiyah Islamiyah ini. Mabadi tarbiyah Islamiyah atau dikatakan juga asas, ya, dasar-dasar dari tarbiyah Islamiyah ini. Setelah kita belajar tentang masadir, sumber rujukan utama dalam tarbiyah Islamiyah, meskipun kita mencukupkan hanya sampai pada hadis sahabah, tentu di sana juga kita sebenarnya butuh dengan siratul ulama, ya, biografi para ulama dan juga juhud, usaha keras mereka di dalam bab tarbiyah ini. Tetapi karena banyak sekali, ya, pembahasan ini panjang sekali kiranya kalau membahas hal ini, maka saya cukupkan sampai pada hadis sahabah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, adapun asas tarbiyah Islamiyah, ya, dasar-dasar dari tarbiyah Islamiyah ini, yang pertama adalah at-tarbiyah Islamiyah tarbiyatun takamuliyatun syamilatun. Bahwa tarbiyah Islam ini adalah tarbiyah yang sempurna dan paripurna, ya, yang lengkap semuanya ada. Bukan hanya berbicara soal masalah akal saja, atau juga bukan hanya berbicara soal masalah badan saja, tetapi berbicara tentang hal itu sekaligus kedua-duanya, ya, baik akal ataupun anggota badan, baik masalah, ya, urusan individu ataupun masyarakat, baik urusan, ya, semuanya dibahas semuanya dalam tarbiyah Islamiyah, termasuk di sini dalam tarbiyah atfal, ya, pendidikan anak. Maka di sana juga dibahas bukan hanya dari sisi anak sebagai orang yang istilahnya untuk dididik, diajari agama, lalu melupakan tentang kesehatan fisiknya, misalkan kesehatan badannya, tidak. Ya, diperhatikan juga dalam bab-bab itu semua. Maka di sini, ya, maksud sempurnanya adalah membahas dari sisi semua karakter muslim, semua dari karakter seorang hamba Allah SWT, karakter manusia, ya, bahwa sisi akalnya juga dibahas dan sisi badannya juga dibahas. Contoh, ya, saking pentingnya fungsi badan ini dalam tarbiyah Islamiyah ini, maka dalam satu hadis atau asar riwayat sahabat, perkataan Salman radhiyallahu ta'ala anhu kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna li badanika alaika haqqa, sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Yani Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang dimana notabene rajin beribadah, selalu mementingkan akhirat, selalu mengedepankan amal-amal ibadah dan seterusnya, sampai lupa tidur, sampai lupa istrinya, ya, maka diingatkan oleh sahabat yang lainnya. Lalu kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi dan Nabi mengiyakan, membenarkan bahwa nasihat itu benar. Wa inna li badanika alaika haqqa, dan sesungguhnya badanmu ada hak, keluargamu ada hak, ya, bahkan dirimu ada hak atau badanmu sendiri ada hak. Wa atiqul ladzi haqqin haqqahu, maka berikan setiap yang punya hak haknya. Kemudian juga bukan hanya masalah badan, tapi masalah ruhani atau qalbu atau akal, ya. Yang Nabi mengatakan inna
fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ini ada sekerat daging. Apabila sekerat daging ini baik, maka baik seluruhnya. Yang apabila buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Ada perhatian di sana, ya. Bahkan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Maka ya, di sini tidak mengesampingkan sisi badan ataupun akal, ya. Dua-duanya disebutkan, ya. Di antara mewakili akal adalah qalbu dan mewakili badan adalah mata dan pendengaran, ya. Mata dan pendengaran. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuad, ya, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan menjadikan bersihnya badan ini menjadi syarat dalam sahnya ibadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mewajibkan tentang taharah, miftahu shalah tahur. Kunci salat adalah suci, ya. Sucinya badan, sucinya pakaian, ya, dari najis. Ini artinya semua diperhatikan, ya. Bukan hanya perkara qalbu saja, bukan hanya perkara lahir saja, tapi semuanya diperhatikan di dalam tarbiyah Islamiyah. Yang ini menunjukkan kesempurnaannya. Kemudian bicara tentang akal tadi. Dalam tarbiyah Islamiyah kita dituntut, diajarkan untuk memfungsikan akal sebagaimana mestinya, untuk tadabbur, tafakkur, ya. Makanya lihatlah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, ya, dengan beberapa derajat. Setelah Allah mengangkat di antara hamba-hambanya, dipilih untuk menjadi orang beriman ini diangkat dari hamba-hamba yang lainnya. Lalu Allah pilih lagi dari antara orang beriman untuk menjadi orang berilmu dengan beberapa derajat, tingkatan yang berbeda dari orang-orang beriman yang tanpa berilmu, yang tidak berilmu, ya. Allah tinggikan derajatnya dengan lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Karena apa? Karena telah memfungsikan akalnya dengan benar, ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama, ya. Begitulah, ya. Artinya berarti diperintahkannya kita untuk perhatian dengan akal ini agar digunakan dengan sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana fungsinya, yaitu untuk tadabbur, tafakkur, merenungi dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam fungsi-fungsi duniawi yang lainnya, ya. Bahkan dalam fungsi agama ini, jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya, akal ini akan terancam, ya. Anggota badannya jadi terancam dengan siksa dan azab. Ya, Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh telah kami jadikan kebanyakan manusia dan jinnya untuk isi neraka jahanam. Ya, mereka punya hati tapi tidak digunakan hati untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah tempatnya akal, ya. Ketika hati tidak digunakan untuk tadabbur, tafakkur, merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini terancam dengan azab neraka, ya. Demikian juga penglihatannya, pendengarannya. Ketika tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika kal an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ulaika, bahkan Allah katakan balhum adall. Bahkan mereka lebih hina lagi, lebih sesat lagi, ini lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka disyariatkan di sana untuk kita menggunakan akal. Bahkan di dalam mentadabburi Quran termasuk dalam afala yatadabbaruna al-Quran amala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau karena memang akal mereka telah terkunci mati, hati mereka telah terkunci mati. Tadi yang kita katakan dari perkataan Salman yang disetujui oleh Nabi SAW, yang mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ya, inna li badanika alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu memiliki hak. Wali nafsika alaika haq, bahkan dirimu memiliki hak atas dirimu. Wali ahlika alaika haq, ya.
wali ahlika 'alaika haqqan. Dan ya, keluargamu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqu, maka berikan setiap yang punya hak-haknya. Ya. Maka di sini kita diperintahkan untuk ya juga memberikan setiap sesuatu yang punya hak-haknya, termasuk badan kita, untuk kita gunakan pada kebaikan. Rasulullah SAW memuji orang yang kuat, baik kuat imannya, termasuk di sini kata para ulama kuat badannya. Nah, tentu yang biasanya sering disebutkan adalah kuat imannya. Ya. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian yang kedua adalah bahwa tarbiyah Islamiyah, tarbiyah mutawazinah. Bahwa tarbiyah Islam itu adalah tarbiyah yang seimbang. Ini pondasi atau asas yang penting di dalam tarbiyah Islamiyah ini. Untuk dipahami sebagaimana dalam yang seperti kita sebutkan tentang keistimewaan dan kelebihan dari tarbiyah Islamiyah ini. Itu tarbiyah yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara urusan din dan dunia, ya, antara urusan fisik ataupun ruh, qalbu dan juga akal dan juga badan, ya, itu semua seimbang. Makanya di dalam tarbiyah Islamiyah ini tidak melulu masalah akhirat, juga ada tentang dunia dan akhirat. Disebutkan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Contohnya ayat ini yang sudah sering kita sebutkan. Kemudian pula, ya, bagaimana hadis yang orang-orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW kemudian menanyakan perihal ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu ketika diterangkan, dijawab dengan jawaban apa adanya, mereka mengatakan, itu kan jelas Rasulullah yang telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Adapun kami, maka akan menambahnya. Salah satu di antara mereka mengatakan, aku akan puasa terus-menerus dan tidak berbuka. Salah satunya lagi mengatakan, aku akan sholat malam dan tidak tidur. Salah satunya lagi mengatakan, aku akan membujang selamanya dan tidak menikah. Nah, ketika hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi kemudian mengatakan, ya, sesungguhnya aku ini puasa dan aku berbuka, ya, aku sholat malam dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Di akhir hadis Nabi mengatakan, faman rogibat an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya, maka lihatlah ma'asyiral muslimin. Di sini seimbang betul, ya, antara kita perhatian terhadap badan kita dan juga akal kita, hati kita, ya, antara jasmani dan rohani, ya. Maka, ya, seimbang, ya. Umat yang seimbang juga, bahwa bukan hanya masalah materi saja, tapi juga perkara ruh, ya. Bukan perkara dunia saja, tetapi juga perkara ukhrawi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Bahkan nanti kalau kita lihat, ya, dalam segala hal, agama ini kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain, maka agama ini adalah yang pertengahan, tidak hulu berlebihan atau tidak menggampangkan, ya, dalam menyikapi apapun, ya, termasuk dalam semua alirannya yang ada di dalamnya. Maka aliran yang benar, yang di atas manhaj yang benar, manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya, akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, ya, yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang dipegang teguh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, juga adalah yang pertengahan. Karena khairul umur awsatuha. Demikian juga dalam tarbiyah. Tarbiyah juga adalah babnya pertengahan, ya. Tidak hulu berlebihan, tidak boleh jafa, meremehkan, menggampangkan, menyepelekan, tetapi pertengahan. Seimbang antara sikap tegas dan juga sikap menggampangkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya bahwa tarbiyah Islamiyah ini adalah tarbiyah yang seimbang, moderat dan pertengahan. Artinya bahwa dia pertengahan antara hulu berlebihan ataupun yang menggampangkan dan meremehkan, sikap tegas yang terlalu berlebihan dan juga memanjakan yang berlebihan kalau dalam pendidikan anak misalnya, ya. Demikian pula pertengahan antara sikap ekstrim, ya, dan juga menggampangkan. Demikian pula dia adalah seimbang antara dunia dan akhirat, ya, antara ruh dan badan, tidak melulu mikirin masalah
akal, qalbu atau roh, tapi melalaikan fisik. Tidak juga hanya melulu memikirkan fisik atau badan, tetapi melupakan masalah roh dan akal, ya, maka seimbang, ya. Sebagaimana dalam banyak ayat kita diperintahkan untuk seimbang, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Demikian pula dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pula, ya, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang itu adalah kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang itu adalah tempat kembaliku. Maka pertengahan antara itu semua, ya, tidak ghulu dan berlebihan, tidak melupakan persoalan dunia ataupun tidak melupakan jatah kita di dunia, kehidupan kita di dunia, lalu hanya melulu masalah akhirat, atau sebaliknya, tidak melulu mengejar dunia dan dunia ngoyo, ya, sampai mati-matian mengejar dunia tetapi melupakan akhirat, tapi seimbang. Yang seimbang yang dimaksud tentunya adalah bagaimana yang sering kita sebutkan, ya, yaitu senantiasa untuk perhatian dengan yang seharusnya. Berapa jatah kita hidup di dunia dan berapa jatah hidup kita nanti di akhirat. Maka sejauh itulah harusnya perbekalan yang harus kita persiapkan, ya, bukan melulu hanya masalah dunia dan dunia. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuji para sahabat kaum muslimin pada waktu itu, ya, bahwa mereka adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Maka demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menjadi umat yang pertengahan. Di antara semua agama-agama adalah Islam adalah agama yang pertengahan, yang terbaik, ya, tidak hulu berlebihan dan juga tidak menggampangkan. Sikap kepada apapun, masalah takdir, masalah keimanan yang lainnya, ya. Nah, masalah muamalah kepada orang-orang saleh, demikian pula dalam masalah tarbiyah, pendidikan pada anak-anak kita, ya, semua tarbiyatul atfal, ya, semua seimbang, tidak hulu berlebihan dan tidak pula menggampangkan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada ma'akul lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.